Totikaimakwa tugaturania nawe kinyatini muda wako Apa kabar semua? Jumpa lagi bersama Rifki MCAM. Seperti biasa, saya akan menemani kalian dari kegabutan yang tidak berguna sama sekali. Bagi kalian yang sedang bingung mencari film, saya akan mensajikan alur cerita film apa saja yang membuat kalian semakin bergairah. Film yang dibahas kali ini berjudul First Grade yang dirilis pada tahun 2010. Film ini mengisahkan perjuangan Maruge, seorang kakek veteran berumur 84 tahun yang ingin belajar membaca. Namun keinginannya untuk belajar, apalagi memasuki sekolah formal pada usia seperti itu, tidaklah mudah. Seperti apa kisah selengkapnya? Daripada membuat kalian semakin penasaran, lanjut saja ke alur ceritanya. Diperlihatkan seseorang yang sedang mengolah ladang di sebuah desa terpencil di Republik Kenya. Selanjutnya, orang-orang di sana mendengar radio yang mengatakan pemerintah mengadakan program pendidikan gratis dan mereka hanya memerlukan akta kelahiran untuk mendaftar ke sekolah. Berdasarkan siaran tersebut, ratusan orang tua berbondong-bondong mendaftarkan anak mereka ke sekolah. Now, the new government has announced free education for all. All they want is for you to turn up with a birth certificate. A government that keeps its promise. Unbelievable. My son needs to register. Come on, check it. I'll check it. Tapi ada hal unik. Ternyata ada seorang kakek bernama Maruge berusia 84 tahun yang ikut mendaftar di sekolah dasar. Jen selaku kepala sekolah di SD tersebut mengatakan, jika program ini ditujukan untuk anak-anak, bukan untuk orang tua. Namun, Maruge membantah pernyataan Ibu Jen. Maruge mengatakan, jika ia mendengar sendiri dari siaran radio, jika pendidikan gratis bagi semua orang. They meant children, not adults. No. I heard on the radio with my own ears. Lalu Pak Guru Apud yang juga mendampingi Ibu Jen mengatakan, sekolah itu sudah memiliki 200 murid dan memiliki 50 meja. Hanya itu, Apud juga menanyakan pada Maruge, jika ingin sekolah, mana buku dan alat tulismu? Selanjutnya, Maruge bergegas pulang ke rumahnya. Pada keesokan harinya, saat pembelajaran tengah berlangsung, Maruge kembali datang ke sekolah lengkap dengan buku dan alat tulis. Tapi di pintu gerbang, dia disambut oleh Pak Apud. Pak Apud mengatakan, jika semua murid di sekolah harus memakai seragam sekolah. Lalu, Ibu Jen mendekati Maruge. Karena kakek setua itu masih bersikeras ingin sekolah. Maruge mengatakan, jika dia ingin belajar membaca. Akhirnya, Maruge kembali pulang ke rumah. Why does someone as old as you want to go to school? I want to learn to read. We've got too many pupils already. Selanjutnya, Maruge pergi untuk menjual hasil kebunnya ke pasar. Kemudian dia membeli pakaian bekas. Setelah itu dia permak sendiri menjadi seragam sekolah. Mama namna gani? Nataka nguo, natafuta nguo. Hii hapa ni pesa ngapi? Lalu pada hari berikutnya, Maruge kembali ke sekolah dengan memakai seragam sekolah, lengkap dengan buku dan alat tulisnya.
Ibu Jen pun tampak kagum pada perjuangan Maruge. Hal itu dapat dimaklumi karena dulunya Maruge adalah pejuang kemerdekaan. Dia pantang menyerah untuk melawan penjajah pada tahun 1950 sampai 1960. Bahkan dia juga sampai ditahan di kamp penyiksaan. Tapi itu tak menyurutkan semangat perjuangannya untuk memerdekakan negaranya. Oleh karena itu, tak heran jika Maruge tak menyerah walau telah ditolak beberapa kali. Kemudian Maruge memohon kepada Jen agar dia diterima di sekolah tersebut. Maruge juga berjanji jika dia akan menjadi murid yang baik. Jen selaku kepala sekolah dilema antara memilih peraturan atau kemanusiaan. Namun akhirnya Ibu Jen memutuskan untuk menerima Maruge menjadi murid sekolah dasar. Senyum bahagia terpancar di wajah Maruge. Setelah itu, Maruge mengikuti pembelajaran di kelas. Dan dia juga diajari memegang pensil yang benar untuk pertama kalinya yang membuat dia kembali tersenyum bahagia. Please continue writing your lowercase s. Sorry, darling. Is it okay? This is how you hold a pencil. Okay, you hold it between your thumb and your first finger. Very good. And you press lightly, not too hard, okay? Very good. Good. We are continuing. Repeating after me. Efati. Efi. Tapi kebahagiaan itu tak selalu bersamanya. Ketika malam hari, dia sering mengingat pengalamannya ketika masa perjuangan saat dia ditahan. Hingga mengingat kekejaman yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Inggris. Trauma tersebut terus berlanjut setiap malam. Bahkan ketika Pak Apud melakukan pemeriksaan kelengkapan sekolah, didapati pensil Maruge kurang tajam. Sehingga dia disuruh untuk memperuncing pensil. Tetapi ketika dia melihat serutan pensil, dia kembali mengalami trauma. Karena dia pernah disiksa dengan pensil tajam. Dan akibat trauma itu, dia sampai lepas kontrol di sekolah. Like this, Maruge. Maruge, let's get you some. Sehingga dia harus dibawa keluar kelas. Ibu Jen pun menanyakan apa yang terjadi pada Maruge. Dan dia mengatakan jika dia dulu pernah disiksa di camp. I was in the camps. You were Mama. Yes. Tell me what happened in the classroom, Maruge. Then I can help you. Keseharian Maruge yang ikut bersekolah di SD formal mulai menarik perhatian warga setempat. Bahkan ada beberapa orang yang tidak suka dengan apa yang dilakukan Maruge. Tak hanya itu, kabar tentang Maruge yang masuk SD pada usia 84 tahun juga menjadi pemberitaan. People, my people, I'm hearing rumblings that an old man has actually gone back to school. An old man going back to school. Namun tampaknya para orang tua murid keberatan dengan keberadaan Maruge di sekolah formal. Pemberitaan tentang Maruge membuat pengawas sekolah bernama Ki Agus melakukan sidak di sekolah tersebut dan mendapati Maruge benar ada di sekolah tersebut. Ki Agus memerangi kebijakan Ibu Jen karena menerima Maruge di sekolah tersebut. Hingga akhirnya mereka berdebat. Lalu Ki Agus meminta Jen untuk memindahkan Maruge ke sekolah orang dewasa. He says I've got to get rid of Maruge. He's sending him off to the adult school. I mean, where is his compassion? Jane, just stop. That's not what he's saying. He's just saying Maruge cannot go to children's school. Jen yang merasa kasihan dengan perjuangan Maruge untuk belajar,
Selanjutnya mencoba memperjuangkan nasib Maruge hingga menemui Menteri Pendidikan. Namun hasilnya nihil. Bu Menteri mengatakan, jika Maruge dibiarkan di sekolah formal, nantinya akan banyak orang tua yang ingin masuk ke sekolah formal, dan itu akan mengacaukan sistem pendidikan. Jen pulang dan menemui Maruge. Jen meminta maaf karena tidak bisa memperjuangkan Maruge. Dia juga mengatakan, jika Maruge tetap harus bersekolah di sekolah khusus orang dewasa. Akhirnya dengan berat hati, Maruge pergi ke sekolah orang dewasa. Tapi di sekolah barunya, dia malah tak bisa belajar. Karena para murid di sana melakukan hobinya sendiri dan bukan belajar. Maruge yang tidak nyaman memilih kembali ke sekolah dan menemui ibu guru Jen serta memohon untuk diterima kembali. Maruge mengatakan, jika apa gunanya para pejuang rela mati untuk kemerdekaan jika rakyatnya masih terkungkung dalam kebodohan. Para rakyat harus belajar dan bisa membaca untuk mengisi kemerdekaan agar negara mereka tak kembali dijajah. Tak hanya itu saja, Maruge juga menambahkan jika dia menerima sebuah surat dan Maruge sangat ingin membacanya sendiri. Have a letter. What do you mean? That's why I came to the school. I must read it for myself. I have to understand. Please. Mendengar hal itu, Jen luluh dan akhirnya kembali menerima Maruge. Namun, bukan lagi sebagai murid, melainkan sebagai asisten pengajarnya. Pemberitaan tentang Maruge yang masuk SD pada usia 84 tahun pun semakin viral. Bahkan media dan jurnalis asing ingin mewawancarai Maruge. Tak hanya itu, Ibu Jen sebagai orang yang menerima Maruge pun tak luput dari sorotan media. Namun tampaknya hal itu malah memperkeruh suasana. Karena itu menjadi kontroversi di dalam pakar pendidikan. Lalu yang menjadi masalah bukan hanya persoalan aturan dan sistem. Namun hal itu juga dibumbui masalah ego sektoral dan primordial antar suku di Kenya. Hal tersebut diperparah dengan munculnya berita palsu yang menyatakan Maruge dan Ibu Jen mendapat keuntungan dari maraknya pemberitaan tentang mereka. So where is our cat? Excuse me? Look, don't act stupid with me, bitch. Munculnya berita palsu tersebut membuat para orang tua murid marah dan menganggap Ibu Jen hanya mementingkan dirinya saja, serta tidak menghiraukan nasib pendidikan para anak-anak. Lalu para orang tua melakukan demo di sekolah. Ki Agus pun kembali ke sekolah untuk memarahi Jen karena masih menerima Maruge di sekolah. Selanjutnya, Bu Guru Jen yang dianggap sebagai pendukung Maruge untuk masuk sekolah juga turut menerima teror dari orang tak dikenal. Tak hanya itu, dia juga difitnah telah berselingkuh dengan lelaki lain. Namun itu semua tak berhasil menyurutkan Ibu Guru Jen untuk membantu Maruge. Akhirnya, orang-orang yang tidak suka kepada Ibu Jen dan Maruge melakukan penyerangan ke sekolah. Akibatnya, Ibu Jen dipindah tugaskan ke sekolah lain karena dianggap tidak dapat mengelola sekolah. Mendengar hal itu, Maruge ingin ikut ke sekolah Ibu Jen yang baru. Tapi Ibu Jen menolaknya karena dia tak ingin membuat masalah baru. Pelepasan Ibu Guru Jen diadakan di lapangan. Semua tampak sedih melepas Ibu Guru Jen. Tak lama kemudian, pengganti Ibu Guru Jen datang. Children, jina langu ni Mr. Kipruto. I'm pleased to announce the appointment of the new head teacher, the new mwalimu mkuu who will take the place of... Dia sangat dibangga-banggakan oleh masyarakat sekitar, namun tidak dengan anak-anak.
Mereka malah mengunci gerbang sekolah dan melempari kepala sekolah yang baru dengan gelas sambil meneriakkan kembali Ibu Guru Jen. Respon siswa yang demikian membuat kepala sekolah yang baru kabur. Maruge pun tidak tinggal diam dengan mutasi Ibu Guru Jen. Ia lalu pergi ke ibu kota untuk menemui presiden dan meminta agar Ibu Guru Jen dikembalikan ke sekolah awal. Sesampainya di kantor presiden, dia tak diizinkan untuk bertemu presiden karena beliau sedang rapat. Tapi Maruge memaksa menerobos hingga sampai ke ruang rapat. Setelah sampai di ruang rapat, akhirnya presiden dan para menteri menerima Maruge. Lalu Maruge membuka bajunya dan menunjukkan luka-luka penyiksaan di camp. Maruge juga mengatakan, jika tanpa berjuang, kalian tak ada di sini. Jadi, kita harus menghargai sejarah serta harus memiliki guru yang baik. We have to learn from our past. We must not forget. But we must be better. We need good teachers. Akhirnya, sang presiden mengabulkan permintaan Maruge untuk mengembalikan Ibu Guru Jen ke sekolah yang lama. Keesokan harinya, Ibu Guru Jen terlihat memasuki gerbang sekolah dan langsung disambut oleh Maruge dan para murid lainnya. Mereka tampak sangat bahagia dengan kembalinya Ibu Guru Jen. Kemudian ketika di kelas, Maruge meminta Ibu Jen membacakan surat yang sangat ingin dia baca. Lalu Ibu Guru Jen menyuruh Pak Apud membacakan surat tersebut. Dan ternyata surat itu dari Pak Presiden yang menyatakan jika Maruge berhak mendapatkan penghargaan dan kompensasi atas perjuangan yang dia lakukan. Dear honored prisoner number 4339, on behalf of the Republic of Kenya, I would like to inform you that you have been judged eligible for compensation for the ill treatment you endured while imprisoned under British colonial rule. In Hola Camp from 1951 to 1953, Langata Camp from 1953 to 1955, Manyani Camp from 1955 to 1957, and Embakasi Camp from 1957 to 1950. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.